وصبينا شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وخصوصا لعبادنا شيخ حبيب سيد بن إبراهيم السلام سبحان شيخ القادر على جيدنا شيخ من أخوات شيخ محمد بن عبد الكريم السمان عمل شيخ محمد بن شمع ورابطه ابن الأسباب سبحان شيخ من عبد الأمد شيخ من السيد بن عبد الرحمن وعلى ذلك وبعلومهم وأسرارهم ونطهاتهم وامتداد خصوصيتهم وكراماتهم لا الباطن عن قول ذلك الشرف والنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Amin dalam rangka kita sholat subuh berjamaah dan beriktikaf di masjid. Saya beriktikaf di masjid ini sholat kepada Allah Taala. Salam dan salam tak pernah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para asatidz, para guru agama, guru haji alim hakim, guru ini, guru kamalani. Mudah-mudahan Allah SWT menyatakan pada beliau panjang umur, murahkan rezeki, sehingga beliau bisa membimbing kita segala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga diberkat kita duduk, berkat kita bermajelis, Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, menjaga umur kepada kita dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Alhamdulillah, panjang umur menemui kita tahun baru Islam. Alhamdulillah, ketiga hari sudah. Tahun baru Islam ini diulang oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Dihitung mulai hijrahnya Nabi, mulai Makkah ke Madinah. Mulai situ dihitung perjalanan beliau meninggalkan kota kelahiran demi dakwah Islam di Madinah. Di Madinah, di Kampung Sulam, di Ekot, Kampung Sulam diusir, Kampung Sulam hendak dibunuh orang. Padahal Nabi hendak menyelamatkan Sulam, hendak menyelamatkan, tetapi dibangkang, dimusuhi, diusir dari kampung itu karena ada tahu. Karena ada tahu itulah sehingga memusuhi orang Abu Jahal. Nabi ada gambaran karena oleh Rasulullah Rasulullah diusir ke Madinah. Mulai itulah dihitung ngarannya Hijriah. Sebut juga adalah Qamariyah. Hijriah sebut juga Qamariyah karena itu di bulan. Kalau miladiyah itu Syamsiyah, artinya matahari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu peredaran matahari. Itu Juli. Kalau yang musim, kalau yang Januari, Desember, Januari,
Lamunya Mei, Juni, Juli, Agustus kemarau, itu perjalanan matahari, sehingga orang banyak mengumat Agustus matang, kalau melapang hari panas. Nah, itu pengaruhnya peredaran matahari. Wal qamaru asy-syamsu wal qamaru bi-husban. Masing-masing porosnya masing-masingnya perjalanan. Jadi ada bulan qamariyah, ada tahun qamariyah atau tahun syamsiyah hijriyah. Jadi miladiyah sesuai matahari, qamariyah sesuai dengan bulan malam. Jadi kita kalau punya Anda mengetahui hidup 1, 2, 3 itu melihat bulan, kayak apa melihat bulan? Dengan hitungan bulan. Nanti juga ada hitungan hisabnya, namanya ilmu falak. Ya, aku harap nah hisab, hisab rokok, falaknya, falak artinya banyak asapnya, falak dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita anak-anak kita itu ada terkadang dicantumkannya hasil hisab berapa ketinggian bulan, kawas itu kita lihat memprediksi, dilihat oh ini namanya 2 derajat ke bawah atau 3 derajat ke bawah, itu tidak mungkin dilihat bulan secara kasat mata menurut BMKG. Kalaunya 3 derajat ke atas, menurut ahlinya itu bisa dilihat. Kalaunya 3 ke bawah, pada bisa dilihat bulannya. Nah, lampunya kalau dilihat, hanya dihitung ada 1. Ini ngarannya kasyafnya Sayyidina Umar adalah kawat maulah kalender hijriyah. Namanya ada perhitungan, ada awal mula. Kalau misalnya mulai lahirnya Nabi atau tatkala Nabi diangkat jadi Rasul, ada mulai Nabi hijrah. Nah, siapa mau menghitung menunjukkan itu? Sayyidina Umar, bimbingan dari Rasulullah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di bulan Muharram ini ada 1 hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Nah, 10 Muharram, hari Asyura. Jadi kita di kampung-kampung itu ada orang banyak membubur Asyura. Bubur Asyura di dalam mana aja, apa aja kisahnya daripada orang membawa bubur ini. Sekalinya itu adalah orang di situ bersedekah. Kita lihat di kegiatannya itu masing-masing mengumpul. Kalau di kampung orang ada ngumpul beras, ada ngumpul iwak, ada ngumpul ayam, ada ngumpul macam-macam. Kalau di kampung ini ngapain buatnya? Pokoknya 40 macam, sehingga ada rumah dibuat juga supaya menggenapi 40. Biasa sedikit dijajar. Nah, ini orang kita sudah membuburnya nyaman bubur Asyura. Kalau dari bubur Asyura kada nyaman. Kalau ini sudah nyaman, dibuat orang daging, dibuat orang hati, dibuat ayam. Kada lagi membuat apa tuh kayu jeruk. Terkesah bujur juga apa hari itu aja. Pokoknya dibuatin apa ada aja di seluruh alam sekitar kita ini dibuat. Nah itu, sehingga buburnya itu kurang nyaman. Nah kalau yang ini kalau sudah pintar-pintar, sudah tahu membuat kayu jeruk, belum
Nah, apa ada kampung, tak sempurna rasanya. Wa man tasaddaqa bihi faka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'tahu wa man arsyada bihi dhalan malallahu qalbahu nuran. Jadi barang siapa bersedekah pada hari itu, pada hari Asyura itu, maka Allah akan menghitungnya itu tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Dihitungnya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang minta, dihitung, ini itu memberi. Karena ini bersedekah pada hari Asyura, 10 Muharram. Di 10 malam ini banyak kejadian-kejadiannya. Yang pertama, pada hari Asyura itu Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalilan, kekasih Allah. Khalilan. Nabi Ibrahim ini banyak kencang cobaannya. Para nabi-nabi itu kadang-kadang sedikitnya ujian, kadang-kadang saat ujung pokoknya kita ujiannya. Kayak itu juga wali-wali. Kadang-kadang gampang orang jadi wali, ujiannya kita tidak tahu. Semakin tinggi derajatnya Allah, semakin tinggi ujiannya. Makanya guru kita sallallahu alaihi wasallam dibunuh, dipitnah, dihasut. Pada gampangan kalau makan dengan seadanya sakit, kalau menurut kisah itu kadang-kadang ada yang dengan kita, kita nyaman terus kisah kita, ada dari kita itu. Kayak itu para nabi-nabi juga, yang Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah membunuh, menyembelih anak semut. Ya Pak, coba kita anak garing aja apa? Nah, kalau kita guring dua lagi ini anak, nih garing, menjaga tidak bergantian guring, bangun. Nah, garing aja, ini ada pacar dibunuh anak dia Allah. Katanya surah tuh diuji oleh Allah SWT, ada beberapa mata lagi nangis. Ini berkata bisa anak pacar dibunuh, ya Allah, di sana ada makan lagi bisa sama dua. Nah itu kalau gampang ujiannya. Itu juga Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi yang lain, wali-wali Allah Ta'ala kencang ujian. Allah SWT menjadikan Khalilullah itu hari Asyura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Ghafarallahu li Daud yaum Asyura. Allah mengampuni Nabi Daud hari Asyura. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam di hari Asyura. Banyak kejadian di hari Asyura. Di antaranya itu Nabi Ayub sakit, ya Allah, jangan orang-orang ya Nabi Allah yang minta Allah supaya sembuh. Garing pastinya disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kabul. Pujian Nabi Ayub, aku sudah dapat nikmat sehat luar biasa, sudah bilang makan gurih, makan minum nyaman dan aku. Luar biasa, sudah bayangan garing ini sedikit lihat pada Bapak jiwa aku. Syukur aja masih aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi syukur dia? Karena aku ada iman di hati. Gampangan Nabi aja diberi Tuhan ujian. Juga kita dari sedikit aja bilang, Papa dokter situ sini ketemu sini aku suntik 2 bulan. Garing sedikit aja. Bila kita lain makamnya, kita makam disuruh juga berobat. Jangan terlalu berobat kayak tadi aja jauhnya sudah ada di sini lain makamnya kita bertambah garing.
akhraja Yunus min batnil hauti ba'da arba'ina yawman, dan dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan selama 40 hari di dalam parut ikan, dalam parut iwak. Namanya secara akal kita makan gada, nah apa yang dimakan di dalam parut iwak. Nah, aturannya sudah di meninggal. Nah, Nabi Yunus 40 hari dalam parut iwak. Keluar sini dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Apa malam sini? Subhanallah. La ilaha illallah subhanahu min al-zalimin. La ilaha illallah min al-zalimin. Allah tasbih Nabi Yunus yang dibaca di malam nisfu Sa'ban. Keluar Nabi Yunus dalam parut iwak selama 40 hari dalam parut. Ujian Nabi ada dalam parut. Wa yajtama'a Yaqub wa Yusuf bi Yusufa, dan bertamunya Nabi Yakub dan dengan Nabi Yusuf nata pisah dua ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun. Nabi Yusuf dengan Abah Sidin terpisah 40 tahun. Lawas benar lah. Terpisah lawan anak kesayangan. Nah, pacang dibunuh juga Nabi Yusuf oleh Dang sama Sidin. Jasiku jagunnya jangan bunuh. Timbai aja. Bis betul. Wujud normal sana. Bunuh Nabi Yusuf. Nabi bilang rata-rata Nabi yang akan bunuh semua. Bunuh Nabi Yusuf. Oh, jangan menyamin dosa. Kita timbai dia yang sumur. Diangkat Nabi Yusuf timbai sumur. Kira-kira namanya sumur di Arab situ, nilai kita sini kan kira-kira. Adalah umur kita 3 meter, 4 meter. Kenapa dia menjiwok sumur di Makkah? Karena itu dalam kira-kira enak namanya sumur di tanah tandus tuh, kira-kira Solo Tajatan dalam perhitungannya ditimbai ke sumur tuh pasti sudah mati. Nah, tapi Nabi Yusuf kada mati, tapi sah lawan diangkat oleh orang yang lewat, orang musafir. Nah, ada sumur, alhamdulillah kita ada sumur diangkat. Nah, benar-benar nih diangkat. Sebenarnya Nabi Yusuf ada. Nah, alhamdulillah kita jadikan dia, kita jual, kita dibagi itu bagi jualan manusia, jadi budak dijual, karena dijual karena tenaganya itu yang disuruh dia itu macam-macam. Mana kawin kan, ada digaji, ada sudah kembali. Mana mobil mah di parang-parang itu. Nabi Yusuf 40 tahun tapi sama Abah Sidin bertamu pada hari Asyura. Panjang kisah Nabi Yusuf ini. Di dalam Al-Quran ada. Dikatakan orang setelah 80 tahun, dari dia mengatakan 80 tahun hanya bertamu lawan kita, lawan anak. Sampai ada dikisahkan Nabi Ayub, Nabi Yakub itu nangis, harus kejenaan lawan Nabi Yusuf, lawan anaknya. 80 tahun tak bisa. Bahwa Nabi Isa dan dilahirkan Nabi Isa. Nang bubuhan apa nang sebelah itu menyebutkan kelahiran apa? Kelahiran Yesus. Nabi Isa, kalau kita mempercaya meyakini itu adalah Nabi.
banyak yang lain itu macam-macam lah disebutkan anak Allah Nabi Isa. Tuhan anak, nah itu. Sehingga di pada masyar itu orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa. Ya Nabi Isa, minta syafaat lawan piana. Kayak apa kami ini sudah bertahun-tahun, beratus tahun sudah. Kita di dunia aja sudah 100 tahun sudah. Lawas benar rasanya hidup ini beribu tahun di padang masyar yauma. Al-Basrati minna ta'udun sehari itu sama dengan syarat 1000 tahun. Nabi Isa beri syafaat kami. Puji Nabi Isa subhanallah subhanahu wa ta'ala. Aku banyak salah. Aku ini dipadakan orang anak Tuhan, anak Allah. Subhanallah Allah berhadap. Cari jalan lain. Sehingga berbondong-bondong mencari Nabi, mencari syafaat. Hanya satu yang memberi syafaat uzma, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Untung kita bisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi penghuni gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana yashurun. Alhamdulillah Tuhan apa tuli. Alhamdulillah Tuhan menjadikan aku Nabi Muhammad. Alhamdulillah dosa ditutupi Tuhan, ditutupi oleh Tuhan, jangan diupayakan Tuhan. Subhanallah. Terima kasih ya Allah mencurahkan rezeki. Nyaman aku hidup, nyaman aku duduk, nyaman aku. Terima kasih ya Allah, syukur nikmatnya murid tadi. Duduk dulu. Warafa ila sama, dan dinaik diangkat Nabi Isa di langit ke langit itu di hari Asyura. Jadi Nabi Isa itu narannya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Jadi Nabi Isa ini dikepung oleh orang kafir. Tiba dikepung tadi, lalu Nabi Isa ini dikepung masuk ke rumah. Di dalam rumah ini dikelilinginya semua rumah, dikelilinginya. Kalau mungkin lagi Nabi Isa ini keluar. Imbak dikelilinginya, lalu Nabi Isa di dalam rumah, lalu masuk untuk menggeledah Seifu. Pasti sudah Nabi Musa dalam, dan mungkin lagi pasti sudah. Nah, pada saat itu orang yang masuk ini disuruh akan Allah dan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Karena Nabi Isa ini turun apabila tatkala Dajjal turun. Dajjal turun karena Nabi Isa yang membunuhnya. 40 tahun karena Nabi Isa meninggal dikuburkan di samping Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Panjang lagi kisahnya. Nah, Dajjal turun membawa fitnah yang luar biasa. Nah, mirip-mirip Covid semalam. Seperti anu. Mirip-mirip apa? Itu sedikit aja. Dajjal lebih dahsyat lagi fitnahnya. Namun di Eropa itu seluruh dunia apabila ada orang keluar dari rumah, kelapa mati. Karena ada obat dari Dajjal. Siapa yang hendak sehat, siapa yang hendak nyaman hidup, kadang menderita iya. Nah, orang kada beriman lawan Dajjal nyaman dia hidupnya, berlimpah ruah makanan, lama punya. Ada perjalanan Dajjal, kada dapat makanan, kada dapat sembako, temuan makanan yang di luar itu beracun semua. Kecuali ada di nanti bagian steril dari racun dari Dajjal. Nah, mana orang beriman lebih dari rumah. Apa yang dimakan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Allahu samad, Allahu dahsyatnya ujiannya.
Sehingga sedaya manusia beriman menjadi takdir banyak daripada aku jadi berita ini pengen nyaman-nyaman aja. Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Nah itu di langit Nabi Isa diangkat. Wa tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah, dan Nabi kawin di hari Asyura. Wa khalaqallahu as-samawati wal ardha, Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di hari Asyura. Yang kejadian wal qalam, atau alam qalam, ngarannya di atas. Wa Adam wa Hawa, dan Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa ibu kita itu di hari Asyura. Kullu dzalika fi yaumi Asyura, di hari itu Allah menciptakan di hari Asyura. Wa fihi taqumu as-sa'a, dan di hari Asyura itu terjadinya hari Asyura juga terjadinya kiamat. Wa qala Qurtubi annaha taqumu bi yaumil jum'ati fi akhiri sa'atin minhu, dan terjadinya hari kiamat itu di hari Jumat, hari Asyura, hari Jumat. Wa yadati khalaqallahu bihi Adam fi nisfi min Ramadan. Bahwasanya Nabi Adam itu diulah, diciptakan, dijadikan itu pada tengah bulan daripada Ramadan. Ada juga mengadakan itu hari Asyura, malam 10 malam. Nah itu daripada kelebihan daripada hari Asyura. Ada lagi namanya barang siapa puasa, namanya kita lah bersedekah tadi, maka kita dapat pahala yang tidak pernah tidak memberi orang yang minta-minta. Ada lagi kisahnya, ada orang miskin. Qila kana di Misra, di Mesir, rajulun lam yakun illa sawtan wahidan. Jadi kita kisah orang sedekahnya adalah pada Ar-Rayyi itu ada manitun masyhur bil Kharsan bainahu wa baina Nisabur. Kharsan Nisabur di Iran kalau tidak salah. Ada seorang qadhi yang sugih, yang kaya. Lalu datang seorang fakir. Orang fakir ini kali cukup. Pada hari Asyura, faqala lahu a'azzallahu qadhi. Ujarnya sebagai mudah-mudahan Allah SWT muliakan si qadhi ini. Qadhi, aku ni jangan fakir, aku seorang laki-laki yang fakir, mempunyai keluarga. Aku ni datang lawan dia, ujar si fakir ini, datang lawan dia untuk minta tolong lawan dia dengan kehormatan ini hari Asyura. Dengan kehormatan hari Asyura ini, Allah minta lawan dia berapa? Asyrata amnanil khubzin, 10 potong roti dan 5 buting, 5 kibik, 5 hempel daging dan 2 dirham, supaya anak Allah dimakan semuanya. Banyak bisa. Lalu sekali ini menjanjikan kenalah oja sekali waktu zuhur gina tang hari gina datang aja, mungkin datang nih baik menyusukan datang. Tadi minta bang oja sekali tadi ayo kena datang aja kena ibadah zuhur lah, ibadah zuhur lalu boleh imbah boleh
Beri pulang, maka berjanji kayaknya lain bahasa. Nah, yang bahasa mah beri pulang. Datang mulai bahasa. Nah, falamma jawab asri, nah kada juga memberi. Nah, kada memberi juga seharusnya. Orang ujung-ujung jangannya nak kada memberi, kada beri. Semasa kali di kada bahasa ada datangilah. Nah, sedih dia. Caranya nak kada memberi itu sedih. Ini lebih sedih lagi. Kada diberi. Datang 2 kali sudah kada diberi juga, sakit hatinya, sakit hatinya. Imbah itu bertemu dengan orang Nasrani yang duduk di lawang rumahnya. Nah, duduk di lawang rumahnya, nah sedikit pesantren berokok, kisahnya di mana. Nah, apa nih? Bina konduk nih, bina sadi kenapa? Ujar si Nasrani nih. Uzkur hajataka, sebutkan apa keperluan kamu. Aku sudah tadi belum Fadli tadi minta kayak ini. Nah, aku dengan kehormatan hari Asyura nih. Nah, bagaimana hari Asyura? Dikisah-kisahkannya ini. Maka diberinya 10 roti. Ini minta tadi 5 aja diberi 10 dan 100 hempel daripada daging dan 20 dirham. Minta 2 dirham aja diberinya 20 oleh si Nasrani tadi. Nah, ini untuk ikam dan ini untuk keluarga-keluarga ikam diberkat hari Asyura ini. Ikam aja nih hidup di sebulan dengan berkat hari Asyura memberikan cukup ikam sebulan untuk kemudian hari Asyura ini. Maka boleh si Pakir tadi ke rumahnya. Manakala malam hari si Qadhi tadi mendengar dalam mimpi sedih, rasakan, tenadahkan muka engkau ke atas. Nah, si Qadhi ke atas. Lalu Sidin melihat sebuah mahligai nang batakunya bila banatin dari ini namanya batanya itu dari emas. Batanya tersusun dari emas. Bagus benar. Dan dari perak. Wah, karena membayangkan kita dari perak. Dan ada lagi satu mahligai dari yakut yang merah, di antara yakut merah yabinu zahruhu min baqtihi, semuanya itu dari yakut. Ada gampangan yakut asli itu harus saja larangan harganya bagus benar. Oma kalian kadino jawab ilahi umat ampun bakasaran ini 2 mahligai ini. Apa ini? Bujar disebutkan dalam mimpi itu. Ini adalah milik ikam. Seandainya ikam tadi menunaikan hajat fakir tadi, ini asalnya mahligai ikam. Seandainya ikam menunaikan hajat fakir tadi. Nah, pada menurut tahu manakala engkau menolaknya, maka jadilah untuk si Nasrani nanti ke rumah ikam tadi. Maka terbangun si Qadhi tadi, maka berpagi-paginya mendatangi orang Nasrani tadi. Datangi. Faqala ujar Qadhi, apa engkau gawi malam tadi? Daripada kebaikan, apa geraknya orang si Nasrani tadi? Apa gerak? Lalu Sidin menyebutkan apa ngarannya, mimpi Sidin, kisahkan Sidin, mimpi Sidin tadi bahwa ikam itu dapat 2 mahligai. Nah, ujar si si Qadhi tadi jual nang ikam bariangan lawan si Pakir tadi gantiin. Ku ganti nang lebih baik lagi daripada nang ikam mau unjuk lawan orang Pakir tadi, misalnya 100
dirham tadi ku ganti 200 nah. Aku ada membawa nah 200 dua kali lipat. Ya Pak, aku raja Pak. Ada bimi alpin berarti asalnya 100 diganti 1000. Jadi bari 100 ku ganti 1000 berarti berapa kali lipat? 1000. Asal 100 ku ganti 1000. Ya Pak. Asalnya pian 10 saja tadi dari 100, asalnya pian memberi 10 ganti 100. Pokoknya berlipat-lipat. Ya Pak, aku raja Pak. Nah, jadi ayyuhul qati, wahai qati, ujar si Nasrani tadi. Tiap-tiap sesuatu itu nang diterima itu mahal harganya. Mahal, wajib. Aku tidak akan menjual setimbang bumi ini semua anak. Kalau jual, apalagi biasa itu. Ujian sikapi, antara setadi muslimin, ikam itu ada orang muslim. Orang muslim itu ada masuk surga. Nah ada harapan aja dia si Nasrani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imaninya. Nah, itu tadi nambah sedekah tadi, nambah sedekah intinya orang mengubur macam-macam lah. Nang ulama kita Nusantara ini maulah supaya sedekah mana? Memikirkan supaya masyarakat tuh nyaman sedekah kayak apa? Ya diulah dirancik sini. Di sini diulah sini supaya bakawa jadi kayak panang supaya orang bersedekah iya mengubur gitu. Karena kuburnya itu dibagi-bagi pulang, dibagi-bagi itu apa artinya? Bersedekah pulang dapat pulang pahala. Nah nama puasa saya buka, nama pada puasa lain pulang amalannya bedain, nah lain pulang apa di sini ini kada puasa. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu man wasa ala iyalihi yaum Ashura wa sallallahu alaihi bi sanatihi kulliha. Barang siapa nama meluasakan atas keluarganya, artinya asalnya makan iwak kari aja pada hari Ashura itu iwak daging. Makannya namanya daging kata kawannya darah tinggi ya ayam lah. Nah daging namanya kata kawan nyaman lah makanan hari Ashura itu. Anak asalnya memberi anak misalnya 5.000, pada hari Ashura itu diberi 10.000 dengan anak diluasakan rezekinya, maka Allah akan meluasakan rezekinya pada tahun itu setahunan. Qala Sufyan bin Uyainah jarabna al-amala bi hadzal hadis 50 atau 60 sanatan wajadna kadzalika. Aku sudah menjarab di sini. Aku sudah mencoba dasar juga. Aku 60 tahun mencobanya. Itu. Nah, diluasakan rezekinya. Tak ada kawan juga bersedekah, duit kada. Nah, wa man masahabi ala ra'si yatimin Allah bi kulli syaratin sajaratan. Barang siapa menyapu rambut atau kepala anak yatim, ini kepala malah bukan rambut, kepala. Kalau anak yatim gak berambut, anak yatim itu baru balik lagi, namanya kayak pian nih, lain anak yatim. Nah baru balik itu lagi disapu kepalanya dengan kasih sayang. Kalau jadi kampung barian aja orang tuh ada menyapu, ada maminyaki anak rambut anak yatim aja. Kalau lagi ada yang dulu tuh kayak itu harus dibuang maminyaki rambut anak yatim. Padahal yang itu disapu rambut anak yatim 10 maminyaki
dilihat sini nah. Maka menyapunya tuh lagi pakai minyak lalak, minyak lamak itu di kampung Bari itu nah. Kasihan sama yatim limbui minyak. Nah, dengan kasih sayang Allah akan memberi tiap-tiap rambut itu apa namanya yatim itu satu pohon di dalam surga. Adalah orang dari di kampung itu mendengar ulama-ulama mengisahkan tidak cuma langsung aja menyapu meminyaki bismillah meminyaki rambut anak yatim. Maka setiap rambut itu ada tumbuh inya mendapatkan satu pohon dalam surga. Pohonnya dalam surga itu batangnya dari emas. Kayak kita berapa kilo batang pohon itu? Dari emas alaya minal huli wal hulali ma la ya'lamu illallah ta'ala. Nah itu namanya sedekah. Karena kalau bersedekah pada puasa yaitu anak yatim ini khusus disayangi ibaratnya. Nah diunjuki duit. Nah jangan khusus aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa itu lupa kita, keluarga kita, kita di sini jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan